Sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini 11 November 2024, saya kembali, Brenda Imekre kembali mengisi seri Cinta 146, di mana saya sebenarnya sudah lama kepingin membawakan topik ini karena ini adalah pekerjaan saya sehari-hari, di mana saya bertemu dengan banyak klien yang menderita. Nah, itu sebabnya saya cari-cari dan ternyata sutanya banyak. Selamat malam Sis Kirana, Sis Weni yang sudah bergabung. Dan semua yang sudah bergabung, saya mau bahas ada hal yang umum tentang penyebab penderitaan. Penderitaan ini tentunya semua orang tidak mau. Tetapi kenapa kalau seseorang itu mengalami penderitaan lalu mereka itu tidak bisa menerima? Padahal banyak sekali orang Buddhis yang tahu kulit luar tentang karma, tetapi mereka kalau terjadi sesuatu tidak bisa menerima. Nah, saya menemukan beberapa sutta, jadi malam ini tidak hanya membahas tentang ini, tapi di seri Cinta Senin berikutnya juga masih membahas tentang penyebab penderitaan. Kebetulan 11 November double 11 dia hari ini, jadi angka sakral katanya. Malam yang sudah bergabung, saya membacakan dulu sutta singkat yang menjadi pengetahuan secara umum. Nanti saya akan baca ke hal yang lebih detail. Dari Anguttara Nikaya 369, Akusala Mula Cita. Di sini saja sudah tahu bahwa ini adalah akusala, sesuatu perbuatan yang tidak baik. Kalau bro dan sis mendengar atau melihat ada sesuatu dari A di depannya, itu artinya tidak. Jadi aku salah, tidak kusala, artinya tidak bermanfaat atau tidak baik. Malam sis Pohwa dan semua yang sudah bergabung. Anicca, tidak ada yang kekal. Anatta, tidak ada diri. Awija, tidak wija, tidak punya pengetahuan. Semua kalau ada A di depannya, A loba, A dosa, A moha, itu semua adalah tidak, ya, tidak bermanfaat. Jadi di sini beliau Buddha membacakan, para biku, ada 3 akar tidak bermanfaat ini. Ini sutta umum ya bro sis. Apakah 3 ini? Akar tidak bermanfaat keserakahan, loba bahasa palinya. Akar tidak bermanfaat kebencian, dosa atau penolakan. Dan akar tidak bermanfaat delusi. Nah, keserakahan apapun yang muncul adalah tidak bermanfaat. Perbuatan apapun yang dilakukan oleh seseorang yang serakah melalui jasmani, ucapan, dan pikiran adalah juga tidak bermanfaat. Apa maksudnya perbuatan yang dilakukan dengan serakah melalui jasmani? Yaitu mengambil sesuatu yang bukan punya kita karena kita serakah, atau misalnya makan itu nambah lagi. Ini adalah perbuatan yang serakah. Kemudian lewat jasmani, lewat fisik atau badan jasmani, lewat ucapan. Serakah itu mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, memuji yang tidak pada tempatnya. Karena contohnya mau mengangkat-ngangkat seseorang untuk mendapatkan sesuatu dari orang itu adalah sesuatu yang tidak baik. Perbuatan yang serakah dilakukan dengan pikiran. Wah, nanti saya pengen makan apa, besok saya mau makan apa. Pikirannya ini udah banyak sekali keserakahan. Itu adalah tidak bermanfaat. Kenapa? Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu, maka disitulah sumber penderitaan. Terutama kalau kita bisa nggak dapat. Jadi ada sebab kebenaran mulia yang pertama,
Jadi ada nanti kebenaran mulia kedua, ketiga, dan keempat. Yang kita tertarik bahas nanti adalah jalan keluar dari penderitaan ini. Saya lanjutkan. Maka ia mengakibatkan penderitaan pada orang lain dengan alasan palsu. Dengan membunuh, dengan memenjarakan, dengan merampas, dengan mencela, atau dengan mengusir. Dengan berpikir, aku berkuasa, aku ingin berkuasa. Itu juga tidak bermanfaat. Demikianlah banyak kualitas buruk yang tidak bermanfaat yang berasal mula dari dalam dirinya muncul dari keserakahan. Disebabkan oleh keserakahan, timbul dari keserakahan, dikondisikan oleh keserakahan. Keserakahan ini adalah keinginan untuk bersama dengan seseorang yang disukai atau dicintai. Misalnya keserakahan kita kepengen selalu orang-orang yang kita sayang di seputar kita itu tetap ada bersama kita. Padahal tidak mungkin, karena itu semua tidak abadi ya. Nah, jadi kita harus waspada dengan keserakahan ini. Kebencian apapun yang muncul adalah tidak bermanfaat. Perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang yang penuh kebencian melalui jasmani, ucapan dan pikiran adalah juga tidak bermanfaat. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu yang penuh kebencian, memecah belah, kemudian membuat orang lain menderita, kebencian melalui jasmani sampai bisa pukul gitu ya. Pikiran juga yang penuh dengan kebencian ini sangat berbahaya. Ketika seseorang penuh kebencian atau dosa dalam bahasa Palinya itu juga penolakan ya, dikendalikan oleh kebencian, dengan pikiran dikuasai oleh kebencian, maka ia mengakibatkan penderitaan pada orang lain dengan alasan palsu, dengan berpikir, aku berkuasa, aku ingin berkuasa. Itu juga tidak bermanfaat. Karena apa? Di sini kalau bro dan sis perhatikan masih ada aku, diriku, milikku. Ini semua penyebab penderitaan. Demikianlah banyak kualitas buruk yang tidak bermanfaat yang berasal mula dari dalam dirinya muncul dari kebencian, disebabkan oleh kebencian, timbul dari kebencian, dikondisikan oleh kebencian atau penolakan. Delusi apapun yang muncul adalah tidak bermanfaat. Perbuatan apapun yang dilakukan oleh seseorang yang terdelusi melalui jasmani, ucapan dan pikiran adalah juga tidak bermanfaat. Jadi 3 akar kejahatan ini, loba keserakahan, dosa kebencian, dan delusi moha. Moha ini atau delusi artinya menganggap segala sesuatu sebagai aku, milikku, diriku. Nah ini di sini lebih jelas. Ketika seseorang terdelusi, dikendalikan oleh delusi, dengan pikiran dikuasai oleh delusi, maka ia mengakibatkan penderitaan pada orang lain dengan alasan palsu, dengan berpikir, aku berkuasa, aku ingin berkuasa. Itu juga tidak bermanfaat. Demikianlah banyak kualitas buruk yang tidak bermanfaat yang berasal mula dari dalam dirinya muncul dari delusi, disebabkan oleh delusi, timbul dari delusi, dikondisikan oleh delusi. Orang seperti itu disebut seseorang yang berbicara pada waktu yang tidak tepat. Yang berbicara tidak benar atau kebohongan. Yang membicarakan apa yang tidak bermanfaat, omong kosong. Yang membicarakan bukan dhamma. Yang membicarakan bukan disiplin atau winaya. Dan mengapakah orang demikian disebut seorang yang berbicara pada waktu yang tidak tepat, berbicara tidak benar,
membicarakan apa yang tidak bermanfaat atau omong kosong, membicarakan bukan dhamma, membicarakan bukan disiplin. Orang ini mengakibatkan penderitaan pada orang lain dengan alasan palsu, dengan membunuh. Bagaimana seseorang bisa membunuh? Karena ada kebencian di dalam pikirannya. Kalau dia tidak membenci, maka tidak mungkin terjadi pembunuhan. Dengan berpikir, aku berkuasa, aku menginginkan kekuasaan. Demikianlah ketika orang lain mengatakan apa yang sesuai dengan fakta. Ia memandang rendah orang yang menegurnya. Ia tidak mengakui kesalahannya. Ketika orang lain mengatakan apa yang berlawanan dengan fakta, ia tidak berusaha untuk meluruskan apa yang dikatakan kepadanya. Karena alasan ini dan itu, maka hal ini tidak benar. Karena alasan ini dan itu, maka hal ini berlawanan dengan fakta. Oleh karena itu, maka orang ini disebut seorang yang berbicara pada waktu yang tidak tepat, berbicara tidak benar, membicarakan apa yang tidak bermanfaat, yang membicarakan bukan dhamma, yang membicarakan bukan disiplin. Orang seperti itu yang dikendalikan oleh kualitas-kualitas buruk yang tidak bermanfaat, yang muncul dari keserakahan, muncul dari kebencian, muncul dari delusi, dengan pikiran dikuasai olehnya, berdiam dalam penderitaan dalam kehidupan ini, dengan kesusahan, kesedihan, dan demam, dan dengan hancurnya jasmani setelah kematian, suatu alam tujuan yang buruk menantinya. Kenapa? Karena ini semua adalah aku salah, tidak bermanfaat atau tidak baik. Misalkan sebatang pohon terlilit dan terselimuti oleh 3 tanaman rabat maluva. Ini maksudnya tanaman benalu. Pohon itu akan menemui kemalangan, menemui bencana, menemui kemalangan dan bencana. Demikian pula orang seperti itu yang dikendalikan kualitas-kualitas buruk yang tidak bermanfaat, yang muncul dari keserakahan, muncul dari kebencian, muncul dari delusi. Dengan pikiran dikuasai olehnya, berdiam dalam penderitaan dalam kehidupan ini, dengan kesusahan, kesedihan, dan demam, dan dengan hancurnya jasmani. Setelah kematian, suatu alam tujuan yang buruk menantinya. Ini adalah 3 akar tidak bermanfaat itu. Ada 3 akar bermanfaat ini. Apakah 3 ini? Akar bermanfaat ketidakserakahan, akar bermanfaat ketidakbencian, dan akar bermanfaat dari ketidakdelusian. Ini yang tadi di awal saya katakan. Ada loba, ada dosa, ada moha dalam bahasa Pali. Kalau yang tidak itu artinya aloba, adosa, dan amoha. Nah ini semua adalah bermanfaat kalau yang pakai aloba, adosa, dan amoha. Kenapa? Ini saya kasih contoh kasus sebelum saya lanjutkan baca sutta ini. Tadi kan kita membahas tentang 3 akar yang tidak bermanfaat. Banyak sekali bro dan sis. Saya menemukan kasus di dalam praktek saya sebagai seorang regression therapist, di mana seseorang mempunyai kemelekatan yang sangat kuat kepada loba, keserakahan, kepengen menjadikan seseorang istri muda misalnya. Kemudian dia berusaha berbagai cara, kasih tak sampai. Di kehidupan lampau gak dapet cewek yang dia incer-incer ini, yang kepengen seseorang jadikan istri muda. Karena lobanya dia yang begitu kuat, melekat, keserakahannya melekat kepada si cewek itu, maka di kehidupan sekarang dia menjadi melekat
mengerti kembali kepada orang yang sama. Walaupun orang itu sudah punya keluarga dan klien saya juga sudah berkeluarga. Karena ada kasih tak sampai di kehidupan lampau, maka terus dikejar di kehidupan ini juga. Nah, itu yang celaka. Kalau orang, makanya saya katakan, walaupun Buddhis, kadang saya suka bingung, ini Buddhis bener atau KTP ya? Karena sudah tahu ada karma, sudah tahu ada loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan delusi. Delusi itu ya moha. Tapi kok masih aja ada kemelekatan kuat seperti itu? Ternyata akarnya itu datang dari kehidupan lampau. Nah, karena dia penasaran, dia seperti tidak bisa lepas katanya dari perempuan itu. Padahal perempuan itu juga gak mau sama dia sebetulnya. Tapi karena dikejar terus, perempuan itu mulai luluh. Tapi pria yang menguber-nguber ini, dia merasa menderita. Karena apa? Dia merasakan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, kan menderita ya bro dan sis. Terpisah dari yang dicintai, tidak bersama dengan orang yang dia sukai, berkumpul dengan yang orang tidak disukai, itu kan menderita semua. Jadi karena menderita dia cari saya. Bu, saya pengen tahu nih kenapa sih hubungan saya sama wanita itu sampai saya nggak bisa lepas. Dan ternyata dari situ, dari kasih tak sampai di kehidupan lampau itu, menyebabkan di kehidupan ini begitu melekat, kuat. Nah ini berbahaya ya bro dan sis. Untungnya pria ini sadar diri. Dalam arti beliau juga seorang Buddhis. Tapi karena tidak bisa melepas perasaan yang kepengen dapet cewek itu pun mengganggu dia, membuat dia jadi begitu menderita. Nah setelah dimengerti bahwa oh di kehidupan lampaunya dia udah uber perempuan itu, tapi tidak dapat sampai meninggal. Kemudian sudah meninggal, sekarang ketemu lagi, kepengen lagi dapat perempuan itu. Nah sekarang tinggal saya ingatkan, itu kan sudah dulu ya. Capek gak sih nguber-nguber sesuatu yang gak bisa dapat? Ya capek lah bu, ya sudah lepas aja. Lalu saya ajarkan teknik 6R atau 6M. Pada saat ada perasaan yang mengganggu itu, perasaan sayang berkelebihan, tidak bisa lepas. Cuma tahu perasaan itu ada, lepas, jangan dipikir lagi. Karena semakin dipikir, perasaan yang sayang itu makin kuat. Padahal kan gak boleh. Dia sudah suami orang, ini sudah istri orang. Nah, jadi lalu rilekskan ketegangan di kepala. Nah, kenapa saya selalu menyarankan 6R ini kepada klien juga? Karena di situ kita melepaskan sedikit demi sedikit kemelekatan dan penderitaan. Karena kalau dia terus-menerus membayangkan, nah ini seperti yang di dalam suta barusan ini, sampai demam-demam, mikirin perempuan itu, padahal perempuan itu punya keluarga. Nah jadi dia mikirin sampai demam, sampai sakit, malah rindu tropik kangen katanya ya. Jadi sampai demam-demam begitu. Nah ini bener banget, sutanya ada. Jadi kalau mudah-mudahan bro yang pernah session dengan saya ini menjadi semakin paham bahwa suta yang bro alami itu ada di dalam Anguttara Nikaya 369 ini. Jadi nanti boleh didengarkan kembali ya bro ya, supaya semakin paham, semakin bro bisa melepas. Karena melekat itu sangat menderita. Apapun yang kita lekati, menyenangkan atau menyakitkan, itu sama menderitanya. Kalau menyenangkan yaitu jadi kepengen terus sama orang itu, padahal kondisi tidak memungkinkan. Sementara kalau itu menyedihkan, itu pun melekati. Kenapa? Karena tidak suka dengan sesuatu yang menyedihkan, misalnya trauma-trauma. Itu yang dilekati itu menyebabkan penderitaan. Jadi fobia-fobia itu pun bisa menyebabkan penderitaan.
Fobia itu bisa sering kali saya temukan datang dari kehidupan lampau, bro dan sis. Sehingga kalau bro dan sis paham, ya kalau tidak mau digali memorinya, di 6R saja itu perasaan yang sangat menyakitkan atau membuat penderitaan. Tapi ada juga yang tidak bisa dengan 6R, mau nggak mau memorinya harus digali lewat regresi. Biasanya saya mencari dari mana penyebab ini gitu ya. Nanti keluar ceritanya. Setelah mengerti, baru dia bisa melepas. Karena manusia itu pada dasarnya, kalau tidak tahu dia akan pusing cari tahu. Setelah tahu baru dia bisa, ya sudahlah. Nah itu yang terjadi dengan para klien saya. Jadi saya lanjutkan suta ini ya bro dan sis. Ada 3 akar bermanfaat ini. Apakah 3 ini? Akar bermanfaat ketidakserakahan, loba. Akar bermanfaat ketidakbencian, dosa. Dan akar bermanfaat dari ketidakdelusian atau moha. Ketidakserakahan apapun yang muncul adalah bermanfaat. Jadi jangan serakah, jangan punya terlalu banyak loba atau kikislah sebisa kita mungkin. Sebisa mungkin. Perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang yang tidak serakah melalui jasmani, ucapan dan pikiran adalah juga bermanfaat. Ketika seseorang tidak serakah, tidak dikendalikan oleh keserakahan, dengan pikiran tidak dikuasai oleh keserakahan, maka ia tidak mengakibatkan penderitaan pada orang lain dengan alasan palsu, dengan membunuh, nih kalau ada loba nih bisa membunuh, dengan membicarakan, dengan merampas, dengan mencela, atau dengan mengusir, dengan berpikir, aku berkuasa, aku menginginkan kekuasaan. Itu juga adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat. Demikianlah banyak kualitas baik yang bermanfaat yang berasal mula dari dalam dirinya, muncul dari ketidakserakahan, disebabkan oleh ketidakserakahan, timbul dari ketidakserakahan, dikondisikan oleh ketidakserakahan. Jadi bro dan sis ingat bahwa kalau kita selalu membiarkan keserakahan kita itu diumbar, maka itu bisa menyebabkan sumber penderitaan. Jadi di sini suta ini saya lanjutkan tentang dosa, ketidakbencian atau dosa. Apapun yang muncul adalah bermanfaat. Perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang yang tanpa kebencian melalui jasmani, ucapan dan pikiran adalah juga bermanfaat. Ketika seseorang tanpa kebencian, tidak dikendalikan oleh kebencian, dengan pikiran tidak dikuasai oleh kebencian, maka ia tidak mengakibatkan penderitaan pada orang lain dengan alasan palsu. Itu juga adalah bermanfaat. Jadi kalau kita tidak mengakibatkan penderitaan pada orang lain, maka itu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat. Demikianlah banyak kualitas baik yang bermanfaat yang berasal mula dari dalam dirinya, muncul dari ketidakbencian, disebabkan oleh ketidakbencian, timbul dari ketidakbencian, dikondisikan oleh ketidakbencian. Nanti saya punya satu contoh kasus tentang kebencian ini, karena itu sangat-sangat menarik. Tapi karena lagi bahas tentang kebencian dan ketidakbencian, saya bahas dulu. Saya pernah kedatangan klien bro dan seorang anak muda baru usia 20-an waktu itu. Beberapa tahun yang lalu. Saya ingat karena papanya bilang sama saya, anak ini benci sekali sama mamanya. Sampai pernah kepengen ditusuk sama pisau. Nah papanya paham kalau anak ini membunuh mamanya, maka dia masuk ke dalam karma buruk sekali, yaitu neraka awici. Untungnya papanya paham dhamma.
Jadi anaknya itu dipertemukan dengan saya. Kalau saya melihat anak itu, matanya itu tidak dipenuhi dengan kebencian saat dia melihat saya. Karena memang saya kan sama dia nggak ada masalah. Tapi begitu papanya sebut soal mamanya, matanya itu marah, melotot, mulai memerah. Wah, saya tahu anak ini penuh kebencian betul nih sama mamanya. Kemudian saya tanya anaknya, bro, sebetulnya bro merasa menderita gak sih membenci mama? Iyalah bu, saya juga tidak tahu kenapa dari dalam batin pikiran saya ini bawaannya kepengen menyakiti mama saya. Dari kapan bro? Dari kecil katanya. Dia gak pernah mau nurut sama mamanya, tidak pernah, pokoknya bikin mamanya susah aja. Jadi benci sama mamanya sampai sudah besar kepengen tusuk, pengen bunuh. Tapi dia tahu, saya tahu ini salah bu. Saya juga nggak mau. Untungnya sama papanya dipisahkan. Anak ini tinggalnya tidak satu kota dengan ibunya sama mamanya. Jadi anaknya diungsikan istilahnya di tempat lain, di kota lain, di negara lain. Akhirnya pada saat ketemu sama saya bilang begini, bro, pekerjaan saya menggali memori. Memori itu yang ada hubungannya dengan perasaan. Regresi itu begitu bro sis. Jadi saya mau membantu bro supaya tidak dicengkeram oleh kebencian yang begitu kuat ke mamanya. Bro mau atau nggak mau? Karena tadinya lihat dia itu ketemu saya males-malesan gitu ya. Kan kita bisa melihat body language seseorang mau atau enggaknya gitu. Seperti ada agak enggan gitu. Ya kalau ibu betul-betul bisa membawa saya tidak benci mama saya lagi ya saya pasti mau bu. Karena saya juga nggak mau membenci mama saya, itu kan dosa katanya. Ya pengertian umum itu kan katanya dosa ya, padahal dosa itu ya kebencian itu. Ternyata diketemukan memang ibu dan anak ini sudah menjadi musuh dalam banyak kehidupan. Entah saya lupa berapa kali sampai akhirnya kita telusuri dari mana kebencian ini berakar. Ternyata yang salah adalah klien saya yang merupakan anaknya. Dia meninggalkan anaknya dia di kehidupan sebelum-sebelumnya. Jadi di kehidupan berikutnya mamanya yang ninggalin dia. Nah dia benci sama mamanya sejak itu. Tapi sebetulnya pada saat yang diketemukan dulu adalah mama meninggalkan dia. Sehingga menyebabkan dia benci sama mama. Terus saya gali lagi kenapa bisa mamanya tinggalin dia. Karena kalau saya tidak menggali lagi itu bisa menyebabkan kebencian yang berlipat ganda. Jadi saya bilang coba kita cari lagi. Apa yang menyebabkan kamu ditinggalkan mama di usia kecil di kehidupan itu. Ternyata di kehidupan sebelumnya dia adalah mamanya nih, klien saya ini perempuan. Mamanya itu anaknya yang dia tinggalkan bersama, maksudnya dibuang lah istilahnya gitu ya. Dia tidak mau anak itu karena anak itu anak perempuan. Ya kalau tipe orang Chinese zaman dulu kan gak suka sama anak perempuan. Jadi anak perempuannya itu dia buang ke hutan. Nah jadi kan anak perempuan itu juga mungkin ya sebagai mamanya sekarang. Mungkin juga ada kebencian di dalam pikirannya. Tetapi namanya seorang ibu dengan anak, kebencian itu bisa dikikis. Nah anak ini setelah mengerti bahwa dialah penyebab awal dari benci dendam ini di banyak kali kehidupan, akhirnya dia nangis luar biasa. Aduh bu, ternyata saya yang salah ya. Saya baru tahu kenapa selama ini saya begitu benci sama mama saya, sudah banyak kehidupan. Semua ternyata awalnya dari saya. Saya yang salah karena saya yang buang dia. Entah ya, dia hidup atau mati karena saya buang dia di tengah hutan. Dia nangis bukan main. Nah, setelah kejadian itu, saya berikan sugesti bahwa mereka adalah ya sugesti positif tentunya ya bro dan sis.
Akhirnya anak tersebut bilang sama papanya begitu dia keluar dari ruangan saya, dia peluk papanya. Papa terima kasih sudah bawa saya ke Ibu Brenda. Kalau enggak saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya benci terus sama mama, ternyata itu salah saya. Papanya juga nangis berkaca-kaca mereka berpelukan di ruang tamu tempat papanya menunggu. Jadi begitu bro dan sis, kebencian ini bahaya. Kalau tidak dibereskan, kalau saya lebih suka cari ke akar. Ini kebencian tidak wajar sebabnya. Anak masa benci orang tua sampai pengen bunuh, itu kan sesuatu yang sangat tidak wajar. Jadi setelah dia paham bahwa dia penyebab awalnya, maka dia bisa melepaskan. Nah, ini yang saya bilang. Kalau anak ini sebetulnya ya tahu tentang dhamma, tapi ya kulit-kulitnya tentang kebencian, keserakahan, delusi. Tahu kulit-kulitnya, tapi tidak paham ke dalam. Tapi setelah dia mengerti, dia bilang, Bu, bencinya hilang loh Bu. Saya merasa saya kasihan loh Bu sama mama saya. Katanya begitu. Jadi saya membuat beliau menderita. Saya bilang nanti kalau ketemu mama, peluk beliau, minta maaf. Karena kesalahan yang bro tadinya tidak tahu, sekarang sudah tahu, bro harus minta maaf selagi mama masih ada. Hubungannya itu jadi menjadi jelas orang tua dengan anak. Supaya kenapa? Memperbaiki hubungan-hubungan keliru. Ya seperti itu ya. Jadi, Sis Pauva tidak ada suara. Mungkin keklik kali suaranya sis. Dinyalain aja audionya. Oke, saya lanjut. Ketidakdelusian apapun yang muncul adalah bermanfaat. Perbuatan apapun yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terdelusi melalui jasmani, ucapan dan pikiran adalah juga bermanfaat. Ketika seseorang tidak terdelusi, tidak dikendalikan oleh delusi, artinya tidak menggunakan aku atau saya. Dengan pikiran tidak dikuasai oleh delusi, maka ia tidak mengakibatkan penderitaan pada orang lain dengan alasan palsu. Itu juga adalah bermanfaat. Demikianlah banyak kualitas baik yang bermanfaat yang berasal mula darinya muncul dari ketidakdelusian, disebabkan oleh ketidakdelusian, timbul dari ketidakdelusian, dikondisikan oleh ketidakdelusian. Orang seperti itu disebut seseorang yang berbicara pada waktu yang tepat, yang berbicara sesuai dengan fakta, yang membicarakan apa yang bermanfaat, yang membicarakan dhamma, yang membicarakan disiplin. Dan mengapakah orang demikian disebut seseorang yang berbicara pada waktu yang tepat, berbicara sesuai dengan fakta, membicarakan apa yang bermanfaat, membicarakan dhamma, membicarakan disiplin. Orang ini tidak mengakibatkan penderitaan pada orang lain dengan alasan palsu, dengan membunuh, dengan memenjarakan. Nah, jadi kalau ini bro dan sis harus waspada ya. Kita memenjarakan orang itu bisa kena karena orang tersebut membenci kita. Yang bisa berulang-ulang dalam banyak kehidupan kita dikejar. Dengan merampas, dengan mencela atau dengan mengusir. Dengan berpikir, aku berkuasa, aku ingin berkuasa. Nah, kalau semua di situ ada aku, maka di situ delusi muncul. Demikianlah ketika orang lain mengatakan yang sesuai dengan fakta, ia mengakui kesalahannya. Ia tidak memandang rendah orang yang menegurnya. Justru harus berterima kasih kepada orang yang menegur. Kenapa? Kadang kita tidak bisa melihat kesalahan kita. Kadang kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu menyakiti orang lain. Kita berpikir kita benar tapi ternyata tidak benar. Ya,
Ketika orang lain mengatakan apa yang berlawanan dengan fakta, ia berusaha untuk meluruskan apa yang dikatakan kepadanya. Dengan alasan ini dan itu, maka hal ini tidak benar. Karena alasan ini dan itu, maka hal ini berlawanan dengan fakta. Maka itu pada saat kita membicarakan sesuatu, seharusnya adalah sesuai dengan fakta, sesuai dengan kebenaran. Karena kalau kita tidak membicarakan sesuatu yang benar atau sesuatu yang bohong, maka itu akan kembali kepada kita, bro dan sis. Oleh karena itu, maka orang ini disebut seseorang yang berbicara pada waktu yang tepat, yang berbicara benar, yang membicarakan apa yang bermanfaat, yang membicarakan dhamma, yang membicarakan disiplin. Orang seperti itu yang telah meninggalkan kualitas-kualitas buruk yang tidak bermanfaat, yang muncul dari keserakahan, meninggalkan kualitas-kualitas buruk yang muncul dari kebencian, meninggalkan kualitas-kualitas buruk yang tidak bermanfaat yang muncul dari delusi, telah memotongnya di akarnya, membuatnya seperti tunggul pohon palem, melenyapkannya hingga tidak muncul lagi di masa depan. Ia berdiam dengan bahagia dalam kehidupan ini tanpa kesusahan, kesedihan, atau demam. Dan dalam kehidupan ini ia mencapai nibbana. Sebentar kalau ada yang pertanyaan. Misalkan sebatang pohon terlilit dan terselimuti oleh 3 tanaman rambat maluva. Artinya tanaman rambat maluva ini seperti benalu ya. Kemudian seseorang datang dengan membawa sekop dan keranjang. Ia akan memotong tanaman rambat itu di akarnya, menggalinya, dan mencabut akarnya, termasuk akar-akar halus dan serat akarnya. Ia akan memotong-motong tanaman rambat itu menjadi banyak potongan, memecahkan potongan-potongan itu dan mengiris-irisnya. Kemudian ia akan mengeringkan irisan-irisan itu dengan angin dan panas matahari, membakarnya, membuatnya menjadi abu, menebarkan abunya dalam angin kencang atau menghanyutkannya dalam arus sungai yang deras. Dengan cara ini, tanaman rambat maluva itu telah terpotong di akarnya, dibuat seperti tunggul pohon palem, dilenyapkan sehingga tidak muncul lagi di masa depan. Artinya kalau kita kikis, loba keserakahan, dosa kebencian atau penolakan dan juga delusi atau moha, maka tidak akan lagi muncul. Itu sebabnya mengapa pentingnya kita mengikis kekotoran-kekotoran batin ini, bro dan sis. Demikian pula para biku atau para murid, orang seperti itu yang telah meninggalkan kualitas-kualitas buruk yang tidak bermanfaat, yang muncul dari keserakahan, muncul dari kebencian, muncul dari delusi, telah memotongnya di akarnya, membuatnya seperti tunggul pohon palem, melenyapkannya hingga tidak muncul lagi di masa depan. Ia berdiam dengan bahagia dalam kehidupan ini tanpa kesusahan, kesedihan, atau demam. Dan dalam kehidupan ini ia mencapai nibbana. Inilah ketiga akar bermanfaat itu. Jadi walaupun Akusala Mula Sutta ini mungkin pernah bro dan sis tahu bahwa loba keserakahan, dosa kebencian atau penolakan dan delusi, moha, loba dosa moha ini adalah akar penderitaan, tapi semoga dengan mendengarkan langsung sutta ini membuat bro dan sis semakin paham. Suka parahita, jika sang anak tidak tahu masa lalunya, apakah memungkinkan anak akan lahir di alam awici karena durhaka dengan ortunya, walau di kehidupan sebelumnya ortunya yang bikin anaknya benci di kehidupan sekarang. Kalau dia tidak tahu sis, dia bisa membunuh. Kalau membunuh orang tua, itu akan masuk ke neraka awici.
Jadi untungnya aja papanya itu mengenal Dhamma. Jadi papanya nonton saya di Dhamma TV. Jadi beliau bilang anak ini butuh diterapi untuk supaya bisa melepas kebencian. Kalau benar-benar, kalau anak itu tidak tahu apa yang pernah dia lakukan kepada mamanya, sehingga dalam banyak kehidupan, saya lupa berapa banyak kehidupan mereka bermusuhan, tapi hanya di kehidupan ini dia punya keinginan begitu kuat untuk membunuh mamanya tadinya. Jadi setelah dia tahu, ya biasanya orang itu setelah mengerti bahwa dia sendiri yang merupakan akar penyebab penderitaan itu, baru dia bisa melepas. Kalau udah dikasih tahu sama papanya, kamu janganlah benci mama. Papanya bilang udah capek ngomongin dari kecil sampai anak itu 20-an tahun dikasih tahu, jangan benci sama mama, jangan menyakiti mama. Tapi keinginan dari dalam itu begitu kuat, kepengen menyakiti, kepengen membunuh mamanya. Yaitu, jadi kalau anak itu tidak tahu apa yang pernah dia lakukan di masa lalu, sangat mungkin dia membunuh mamanya, lalu lahir di alam awici gitu. Durhaka sama orang tua. Jadi, delusi itu, tadi sudah saya kasih tahu, mungkin Bro Andri baru masuk. Delusi itu menganggap segala sesuatu sebagai milik saya, diri saya. Ini tadi di sini di suta ini, aku salah mula cita, diberitahu, aku berkuasa. Aku ingin berkuasa, semuanya aku. Jadi menganggap semua itu sebagai milik kita pribadi, personal, mengambil sesuatu itu personal, moha. Ya, delusi itu adalah moha. Kebodohan batin yang biasanya kita dapatkan dari penerjemahan dalam bahasa Indonesia, tapi kurang begitu tepat. Karena delusi itu yaitu delusional, menganggap semua itu sebagai milik kita. Jadi demikian, kunci akar dari penderitaan itu 3, tapi masih ada bro dan sis. Makanya saya bahas penyebab penderitaan ini. Kalau bro dan sis tidak paham, maka kita terus-menerus melakukan kesalahan. Kita melawan orang tua kita menyakiti orang lain dengan ucapan, mungkin kita tidak memukul, mungkin kita tidak membunuh, tapi kita berucap kasar, meninggikan suara kita. Itu pun bisa menyebabkan orang lain menderita yang mendengar. Tadi saya ketemu klien, tadi apa kemarin. Jadi satu keluarga ini semuanya auditori. Tetapi orang auditori itu ciri, kan ada 3 macam orang ya bro sis ya. Ada tipe yang visual, tipe visual ini suka baca dan nonton. Biasanya bisa membayangkan, bisa melihat di dalam session seperti gambaran atau seperti film. Atau melihat, pokoknya bisa melihat lah. Tapi tidak semua orang itu visual, ada tipe yang auditori. Nah, keluarga yang datang ketemu saya ini semuanya auditori. Sensitif dengan pendengaran. Mereka nggak suka dengar suara berisik. Mereka senang dengar musik, dengar lagu yang lembut gitu ya. Nah, anaknya itu menjadi klien saya. Anaknya pada saat ngobrol berdua, sebentar, mundur dulu. Saya biasanya bicara dulu sama mamanya. Saya tanya, ada apa sis? Iya nih anak saya nggak pernah mau ngobrol sama saya, nggak pernah mau terbuka sama saya, sama orang lain dia bisa ngomong, sama saya nggak bisa. Terus udah gitu oke, nanti kita cari ya kenapanya. Terus kemudian waktu saya ngomong cerita tentang visual, auditori dan kinestetik, ternyata semuanya auditori dan mereka tidak suka dengar suara kenceng. Nah saya bilangin sama mamanya, sis, suara sis ini sis sadar nggak suaranya kenceng? Saya bilang, coba turunin oktavnya supaya anaknya mau curhat lagi. Karena dan kebanyakan orang tua, kalau anaknya curhat itu suka menyerang. Kamu sih bla 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 bla.
selalu disalahkan. Bukan mendengar dulu. Jadi orang tua ini harus mendengar. Anak mau curhat apa, dengerin. Diam, jangan bicara. Karena kalau ditimpalin, maka anak ini jadi nggak mau ngomong. Dan itu yang terjadi sama klien saya. Saya nggak kuat, Bu. Saya kalau ajak mama saya ngobrol itu, saya selalu malah yang diserang. Kemudian nanti mama saya cerita masalah saya ke orang-orang. Nah, itulah bro dan sis. Sebagai orang tua harus bijaksana. Anak kita ini terkadang ada yang sangat introvert. Artinya dia tidak suka masalah dia dibicarakan di luar. Dan katanya anak ini dia sudah bilang sama mamanya, kalau dia sudah bilang dia nggak suka mamanya ngomong-ngomong ke orang lain. Tetapi mamanya ngomong-ngomong ke orang lain. Itu yang membuat anaknya nggak nyaman berbicara sama mama. Jadi kalau bro dan sis kebetulan mendengar ini dan punya masalah sama anaknya, coba dengarkan dulu anaknya seperti apa. Atau kalau mau digali memorinya untuk bisa dibantu untuk melepaskan kemarahan atau kekesalannya, bisa hubungi saya ya. Nah, masih ada waktu, saya mau baca lagi satu sutta. Ini dari Anguttara Nikaya 3.111. Patama Nidana Sutta, penyebab bagian pertama. Para biku, ada 3 penyebab bagi asal mula kama. Apakah 3 ini? Keserakahan adalah sebuah penyebab dari asal mula kama. Keserakahan seperti yang tadi saya kasih contoh, seorang pria yang mengejar-ngejar wanita, itu keserakahannya. Itu penyebab dari asal mula kama atau perbuatan yang menjadi asal mula penderitaan. Kebencian adalah sebuah penyebab bagi asal mula kama. Jadi seperti contoh anak tadi ya, jadi kebencian yang sudah terbawa dari kehidupan lampau. Delusi adalah sebuah penyebab bagi asal mula kama. Kama apapun yang dirancang oleh keserakahan, muncul dari keserakahan, disebabkan oleh keserakahan, berasal mula dari keserakahan, adalah tidak bermanfaat dan tercela, dan berakibat dalam penderitaan. Kama itu mengarah menuju asal mula kama, bukan menuju lenyapnya kama. Jadi betul, kalau ini semua dimulai dari keserakahan, maka akan timbul penderitaan. Kama atau perbuatan apapun yang dirancang oleh kebencian, muncul dari kebencian, disebabkan oleh kebencian, berasal mula dari kebencian, adalah tidak bermanfaat dan tercela, dan berakibat dalam penderitaan. Nah, jadi dari kebencian bisa menderita. Kama itu mengarah menuju asal mula kama, bukan menuju lenyapnya kama atau perbuatan. Kama atau perbuatan apapun yang dirancang oleh delusi, muncul dari delusi, disebabkan oleh delusi, berasal mula dari delusi, adalah tidak bermanfaat dan tercela, dan berakibat dalam penderitaan. Kama itu mengarah menuju asal mula kama, bukan menuju lenyapnya kama. Ya, kalau tidak ada keserakahan, kebencian, atau delusi, maka tidak ada penderitaan, tidak ada kama, tidak ada perbuatan. Inilah 3 penyebab bagi asal mula kama. Para biku, ada 3 penyebab lainnya bagi asal mula kama. Apakah yang tidak 3 ini? Nah, tadi saya sudah sebut ya tentang aloba, adosa, dan amoha. Ketidakserakahan atau aloba adalah sebuah penyebab bagi asal mula kama. Kalau tidak serakah, bagaimana bisa jadi kama? Ketidakbencian adalah sebuah penyebab bagi asal mula kama. Ketidakdelusian adalah sebuah penyebab bagi asal mula kama. Kama apapun yang dirancang oleh ketidakserakahan, muncul dari ketidakserakahan, disebabkan oleh ketidakserakahan. Berasal mula dari ketidakserakahan, adalah bermanfaat dan tidak tercela, dan berakibat dalam kebahagiaan. Kama itu mengarah menuju lenyapnya kama,
bukan menuju asal mula kama. Nih bro dan sis, jadi tahu ya, kalau kita ada loba, ada keserakahan, maka itu jadi asal mula kama. Tapi kalau tidak ada keserakahan, maka ini menjadi lenyapnya kama. Paham ya? Maka itu pentingnya kita mengembangkan tidak benci, tidak serakah, tidak delusi, sehingga tidak ada kama, tidak ada perbuatan. Kama apapun yang dirancang oleh ketidakbencian muncul dari ketidakbencian, disebabkan oleh ketidakbencian, berasal mula dari ketidakbencian, adalah bermanfaat dan tidak tercela, dan berakibat dalam kebahagiaan. Kama itu mengarah menuju lenyapnya kama, bukan menuju asal mula. Karena tidak serakah, tidak benci, maka tidak ada kama. Itu yang dimaksud bro sis. Kama apapun yang dirancang oleh ketidakdelusian muncul dari ketidakdelusian, disebabkan oleh ketidakdelusian, berasal mula dari ketidakdelusian, adalah bermanfaat dan tidak tercela, dan berakibat dalam kebahagiaan. Kama itu mengarah menuju lenyapnya kama, bukan menuju asal mula kama. Inilah 3 penyebab lainnya bagi asal mula kama. Jadi kalau tidak ada loba, tidak ada dosa, tidak ada moha, tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, tidak ada delusi, maka tidak ada kama. Begitu. Oke bro Guntur, Namo Buddhaya sis Brenda. Apa yang harus dilakukan kepada orang yang memang tidak percaya dengan karma dan egois? Kalau marah emosinya tinggi, suka memukul anak jika salah. Kasih ketemu saya deh bro. Karena supaya kasihan ya anaknya itu ya. Kalau marah emosinya tinggi, suka memukul anak jika salah ya. Anak itu jangan dipukul bro dan sis, karena kalau dipukul itu menyebabkan luka batin. Jadi kalau sudah memang ketemu orang tidak percaya dengan karma dan egois, kehidupannya sangat menderita. Itu bisa menyebabkan lahir di neraka karena egois itu, atau menderita, pokoknya lahir ke salah satu alam rendah. Bisa jadi binatang itu kan egois ya sifatnya ya, tidak memikirkan yang lain. Coba kita lihat, kita kasih makan nih binatang peliharaan misalnya, sama-sama anjing, tapi mereka nggak peduli temennya, mereka bisa mau makan punya temennya itu. Jadi itu egois namanya. Coba deh sarankan ketemu sama saya bro, supaya beliau itu hidupnya tidak menderita, karena kasihan juga dianya menderita, anaknya pun menderita. Suka parahita, kalau mengejar impian atau cita-cita apakah termasuk loba sis? Selama impian dan cita-cita itu tidak dipikirin terus, itu bukan loba, itu adalah canda. Jadi ada perbedaan antara tanha, nafsu keinginan. Nah, loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, penolakan, dan delusi. Ini sama dengan tanha atau nafsu keinginan. Ya, jadi kalau kita punya contoh deh, apakah pebisnis yang bermeditasi dengan kita tidak punya cita-cita, tidak mau punya target, tetap buat target. Tapi kalau tidak tercapai itu tidak nelongso. Artinya dia tidak pikirin kenapa target tidak tercapai sampai gak bisa tidur. Kan banyak orang begitu. Uangnya banyak banget. Tapi kalau target gak kecapai, penderitaan menyerang. Biasanya penderitaan itu menyerang saat mau tidur jadi gak bisa tidur. Karena dipikirin. Ya, dipikirin kenapa targetnya tidak tercapai, kenapa impiannya tidak tercapai. Itu melekat namanya. Melekati sesuatu yang jadi di situ ada aku. Saya mau, saya suka, ya. Tetapi kalau kita cuma bikin target saya mencapai menjadi arahat ya sadhu dalam kehidupan ini.
Apa yang harus saya lakukan? Berjuang mencapai itu. Melekat enggak? Kalau nggak jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting saya berusaha semaksimal mungkin di kehidupan ini berbuat banyak-banyak kebajikan. Lewat ucapan seperti ini, lewat perbuatan, dan lewat pikiran dari meditasi. Nah, itu bro dan sis, jadi tidak ada kemelekatan. Karena kalau saya nanti melekat, malah tidak akan mencapai arahat itu. Justru tidak boleh ada kemelekatan, tapi targetnya boleh ada. Target saya terbebas dari semua belenggu dalam kehidupan ini. 10 belenggu batin itu yang kapan-kapan kita bahas. Jadi kenapa kita boleh punya target? Supaya pikiran kita diarahkan ke sesuatu yang baik tanpa kemelekatan di sana. Itu paham ya si Suka ya? Itu maksudnya. Suryani, si Suryani, anak saya sudah dipukul keras dan ditampar sejak kecil. Trauma dan sekarang tidak mau ketemu papinya dan tidak sebut papinya sama sekali selama sebulan. Itulah yang saya bilang, bro dan sis, jangan suka pukul anak. Karena anak itu siapapun bisa menyimpan luka batin. Si Suryani bawa anaknya kepada saya deh. Kalau anaknya sudah di atas 10 tahun ya, saya bantu proses healing traumanya. Kebetulan kami lagi proses perceraian dan anak saya bawa ikut saya. Nah, kalau misalnya sis paham bahwa semua ini ada karma. Papa dengan anak ada karma, sis dengan suami ada karma. Nanti kalau sis Suryani sebelum memutuskan proses perceraian itu, baiknya ketemu saya dulu supaya bisa pikir-pikir lagi, supaya jangan sis yang mengambil keputusan untuk menceraikan suami, karena nanti kena karma lagi yang baru ya. Nah, kecuali kalau misalnya prosesnya sudah sampai tahap akhir, sebaiknya saya sarankan si Suryani belajar meditasi supaya perasaannya terhadap si papa anaknya ini bisa netral, tanpa kebencian, tanpa kemarahan. Coba ya sih supaya anaknya itu terbebas dari trauma, ketemukan dengan saya karena saya bisa bantu untuk melepaskan trauma-trauma itu. Kasihan kalau enggak nanti terbawa terus, takutnya dia jadi benci terus. Oke. Sis dari Bro Guntur, Tiger Power, kalau berjual beli mata uang asing, berharap nilai tukarnya turun, apakah itu loba? Coba aja bro cek sendiri dalam pikiran, ada keserakahan gak di situ? Atau bro hanya mau beli mata uang asing ini untuk simpanan? Kalau sudah tukar mata uang asing ya udah gak usah dijual gitu. Jadi kalau ada harapan, di situ ada akar keserakahan tentunya. Ya, tapi keserakahan itu mungkin tidak tergantung nih. Bro melekati nggak itu? Kalau bro melekati nilainya nggak turun-turun, bro menderita. Aduh coba dulu saya nggak beli, dipikirin terus sampai nggak bisa tidur. Itu jadi penderitaan bro. Tapi kalau bro punya uang lebih, terus kemudian daripada nilai rupiah itu turun terus, belilah mata uang asing tertentu yang nilainya naik terus misalnya. Ya udah sebagai investasi ya nggak apa-apa. Ya selama tidak ada efek di mana anaknya baru 3 tahun, ya anak 3 tahun belum bisa saya terapi. Betul sis. Sayang kalau baru 3 tahun itu belum bisa karena dia belum bisa membedakan past life dan kehidupan sekarang. Biasanya 7 tahun minimal itulah. Kalau 3 tahun masih terlalu kecil. Jadi memang kasihan ya, tapi sis harus bisa memberitahu sama dia yang masalah itu papa dan mama kamu ini baik-baik saja gitu. Jadi iya memang kalau 3 tahun mohon maaf belum bisa. Saya tidak bisa pikir-pikir lagi karena suami KDRT, abusive, anak-anak ditampar dari umur 11 bulan sampai
3 tahun sekarang dia bilang papinya jahat. Oke. Ya itulah, nanti ya sih, semoga pada saat anaknya sudah besaran, sudah lebih bisa membedakan. Karena kalau anak baru 3 tahun nggak bisa masuk ke past life sis. Ya jadi belum tentu pula dia mau ikuti instruksi saya karena belum kenal ya. Tapi coba sis berikan kata-kata positif kepada dia, bahwa sis sayang sama dia, bahwa sis itu menginginkan supaya kebahagiaan. Penderitaan ini ada karena ada karma. Nanti kalau dia sudah lebih besar, saya gali memorinya, apa hubungannya sama papanya yang menyebabkan dia dipukul, ditampar, itu dia akan paham karena ada sebab dari perbuatan dia. Bro Rudy, saya dari kecil tidak pernah tahu siapa mami dan papi saya karena dari kecil udah diculik dan dijual ke akong saya yang udah meninggal waktu saya SD. Jadi gimana cara atasi kondisi batin gitu sis? Kalau bro sudah bisa menerima keadaan bro Rudy, tidak apa-apa. Tapi kalau bro masih ada rasa bokangguan, rasa nggak bisa menerima, rasa benci, marah, sakit hati, nah bro cari saya deh untuk terapi ya bro ya. Kenapa? Supaya bro tidak lagi menderita. Kalau bro terus menerus, memang ini ada karma yang bekerja. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena ada sesuatu yang pernah dilakukan sebelum kehidupan ini. Jadi tidak ada yang kebetulan bro Rudy. Ya, mudah-mudahan bro Rudy lebih bisa menerima keadaan. Mungkin dengan diberikan kepada akong yang sayang sama bro, itu bro jadi lebih bisa bersyukur. Oh iya, kalau saya mungkin tinggal sama orang tua saya tidak disayang seperti sama akong gitu. Nah, tapi coba kalau bro kepengen tahu, kita bisa gali memorinya bro. Tapi saya tidak tahu posisi bro Rudy di mana. Ya harus ketemu saya di Jakarta untuk digali memorinya. Sama-sama si Suryani, sama-sama bro Guntur. Tidak dirasakan. Seri Cinta malam ini sudah sampai jam 8 malam. Dan penyebab penderitaan ini akan saya lanjutkan di seri Cinta Senin depan di 18 November bagian kedua ya di seri Cinta 147. Hari ini 11 cuma penasaran aja Ci, pengen ketemu gitu Ci. Oh oke, iya. Terima kasih banyak Mami Brenda, sama-sama Bro Henry. Nah ini saya mau bacakan yang dari Ehipasiko 11 November. Ini saya bacakan ya bro sis. Bagi mereka yang mengingat Buddha, Dhamma, dan Sangha, tiada ketakutan, kegelisahan, atau kengerian apapun yang muncul. Ini sesuai dengan minggu lalu di mana tentang parita perlindungan ya bro dan sis. Seru hari ini. Oke, ya saya berusaha kasih contoh-contoh karena banyak klien yang menderita bro Henry. Jadinya untuk sebab penderitaan itu pasti ada sebabnya, dan itu yang saya bantu gali supaya orang lebih bisa menerima keadaan, lebih bisa berdamai dengan dirinya. Seri Cinta malam ini saya sudahi dengan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma atau ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Salam sehat semuanya, salam bahagia, salam cinta. Oke, ada pertanyaan. Ko Paul, saya adopsi anak laki-laki 15 tahun yang lalu, sudah diurus dengan cinta dan kasih sayang. Tapi mengapa anak saya tidak membalas cinta kasih sayang? Apakah karma buruk saya berbuah? Nah, jadi biasanya ya bro, atau sis ya, mungkin bro ya, Paul, ya biasanya Paul ini adalah, atau Pauline atau apa ya, bro atau sis. Jadi biasanya kalau anak adopsi itu, saya sebetulnya tidak menyarankan mengadopsi anak. Dalam arti kita harus tahu pada saat anak itu di dalam kandungan, apakah anak itu mendapatkan kasih sayang dari mama yang hamil, yang mengandung dia. Karena kalau anak itu mau dibuang, digugurkan, tapi kemudian tidak jadi dan dilahirkan, maka anak itu saat sudah besar bawaannya berontak aja. Jadi itu sebabnya ya kalau sudah kepalang begini, sudah diberikan cinta kasih sayang tapi tidak balas. Jadi memang kalau kita mau pelihara anak, jangan punya agenda dalam arti saya berharap anak itu sayang sama saya. Karena kalau kita berharap, maka kalau itu tidak terjadi menjadi kecewa. Kalau menjadi kecewa, kita menjadi menderita. Ya tentunya ada karma buruk yang berbuah antara bro atau sis dengan anak tersebut. Ya kalau mau digali memorinya, bro bersama atau sis bersama anaknya, saya bisa bantu supaya bro dan sis bisa lebih menerima. Selamat malam semuanya, sampai jumpa di seri Cinta 147 di tanggal 18 November Senin depan. Sampai jumpa.